Kita belajar sama-sama sebuah perspektif ini. Perspektif yang saya pakai itu gabungan gitu ya, antara yang mungkin sebagian besar dasar dari pemikiran saya adalah pemikiran yang postkolonial, yang memahami bahwa identitas itu adalah sebuah entitas, sebuah hal yang tidak pernah baku, selalu berkembang, tidak pernah kaku juga, selalu bersifat cair, dan terjadi di dalam perjumpaan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, seperti itu. Tulisan saya ini, Yesus Sang Orang Asing, Alternatif Kristologi bagi Orang Indonesia Tionghoa Kristen, itu saya tulis sebenarnya awalnya sebagai paper dari kuliah saya di STFT Jakarta, kuliah S3. Lalu kemudian dibaca oleh teman Ati, mungkin pernah juga berbicara di dalam forum ini ya, Hans Abdiel Harmaka Putra. Lalu kemudian Hans mengatakan ini materi jurnal, boleh nggak diterbitkan di JTO dengan senang hati, saya bilang begitu ya. Walaupun kaget juga karena ternyata ada tulisan saya yang layak gitu masuk jurnal. Jadi tulisan ini sudah diterbitkan di IJT, saya lupa tahun berapa, sepertinya tahun 2017, 2018 barangkali ya. Ada sebenarnya bukunya di sana, cuma saya udah males lagi balik ke kamar untuk mengambilnya. Jadi nanti rekan-rekan boleh akses di websitenya IJT seperti itu ya, untuk mencari tulisan ini. Oke, tulisan ini tuh berangkat dari kegelisahan saya sebagai seorang Tionghoa di Indonesia, begitu ya. Karena orang Tionghoa di Indonesia ini selalu dianggap sebagai orang asing, begitu. Dan kalau kita bicara soal keasingannya orang Tionghoa di Indonesia, itu sebenarnya sudah sejarahnya tuh panjang sekali, dari nenek moyang kita sampai kita yang ada saat ini, gitu ya. Stigma ini sebagai orang asing ini masih melekat dalam diri kita. Ya, kalau saya runut misalnya di tahun ketika Indonesia itu sedang dalam masa penjajahan Hindia Belanda sampai pada masa penjajahan Jepang, Indonesia itu ketionghoaan itu selalu menjadi sebuah entitas yang dipertentangkan dengan kepribumian atau pribumi, seperti itu. Di mana Tionghoa selalu ditempatkan sebagai lawan dari pribumi. Ketika zaman Hindia Belanda, masyarakat Tionghoa ditempatkan sebagai masyarakat kelas 2. Sedangkan pribumi itu ditempatkan sebagai masyarakat kelas 3, gitu ya. Lalu kemudian pada zaman Jepang kebalikannya, karena orang Jepang ingin mendekati orang pribumi, maka orang-orang Tionghoa itu ditindas dan bahkan banyak yang dibunuh di dalam masa itu. Nah, dengan bentukan seperti ini, ya, bentukan yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial, ya, baik Hindia Belanda maupun Jepang. Sebenarnya tujuannya itu bentukannya adalah untuk menguasai penduduk Indonesia, untuk memecah belah penduduk Indonesia, begitu ya. Tetapi orang-orang Tionghoa itu sendiri maupun orang-orang pribumi banyak yang tidak menyadari hal ini, bahwa identitas mereka itu sedang dipolitisasi, gitu ya. Sehingga akhirnya terjadilah perpecahan ya antara Tionghoa dan pribumi dan saling melawan gitu satu dengan yang lain, begitu. Lalu kemudian ketika beranjak kepada masa pemerintahan Indonesia, Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama, identitas Tionghoa ini juga tetap menjadi identitas yang dipolitisasi. Tetapi pada masa itu, karena tujuan utama Soekarno adalah untuk membentuk membangun sebuah bangsa, membangun sebuah negara, yaitu Indonesia, gitu ya, maka dia melihat ya orang Tionghoa itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak lama, ya. Meskipun ada waktu-waktu di mana dia terlihat seperti mencoba untuk mengambil hati teman-teman yang non Tionghoa, ya, sehingga dia mungkin ada sedikit bisa dibilang dia mengesampingkan orang-orang Tionghoa, gitu ya. Tetapi pada prinsipnya Soekarno pada waktu itu
ingin agar semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini bisa bersatu padu untuk membangun bangsa Indonesia, begitu ya. Sampai akhirnya terjadilah pada tahun 1965 yang kita kenal sebagai pemberontakan PKI, gitu ya. Walaupun sampai saat ini atau bisa saya bilang sejak 20 tahun belakangan mulailah bermunculan usaha-usaha untuk mengoreksi sejarah, untuk memperlihatkan apakah benar ini pemberontakan PKI atau tidak, begitu ya. Tetapi pada waktu itu sendiri, pada waktu tahun 1965 yang menjadi momen kejatuhannya Soekarno, orang-orang selalu memburu yang namanya orang-orang komunis, gitu ya. Dianggap orang-orang komunis ini sebagai orang-orang yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah pada waktu itu, gitu ya. Nah, efek dari upaya untuk menjatuhkan orang-orang komunis adalah mengejar-ngejar banyak sekali orang Tionghoa. Karena pada waktu itu memang Partai Komunis Indonesia itu sangat dekat dengan Partai Komunis Tionghoa, begitu. Sehingga orang-orang Tionghoa dicap sebagai orang-orang komunis. Dan stigma ini yang ingin dilepaskan oleh orang-orang Tionghoa, sehingga bisa diakui, walaupun mungkin tidak ada catatan sejarah yang jelas gitu, tetapi banyak orang yang mengakui bahwa pada saat itu terjadi sebuah gelombang perpindahan agama yang cukup besar, gitu ya, dari kebanyakan pada waktu itu orang Tionghoa adalah sebagai orang Konghucu, kemudian menjadi orang Kristen, gitu ya. Nah, di sini saya melihat ada titik persinggungan ya dalam sejarah antara identitas Tionghoaan dengan identitas kekristenan, gitu ya. Bahwa sebagai orang Kristen, Tionghoa ataupun non Tionghoa, gitu ya, kita harus mengakui bahwa identitas Kristen itu pernah menjadi satu identitas, atau mungkin sampai saat ini yang harus kita terus pertanyakan ya, menjadi sebuah identitas yang dianggap sebagai identitas pengganti, begitu. Identitas pengganti, karena orang Tionghoa tidak ingin dianggap komunis, maka kemudian mereka memeluk sebuah agama, gitu ya. Nah, setelah tahun 65 ada banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia zaman Soeharto untuk semakin menekan, semakin merepress identitas Tionghoa ini. Misalnya adalah ganti nama. Saya tidak tahu rekan-rekan yang jadi admin belajar teologi di sini yang dari etnis Tionghoa, apakah ketika lahir sudah bernama seperti itu atau sebenarnya punya nama Tionghoa kemudian diganti menjadi nama Indonesia, gitu ya. Tetapi pada waktu itu banyak orang Tionghoa, hampir sebagian besar orang Tionghoa itu mengubah namanya menjadi dari yang dibilang 3 nama, ya. Nama Tionghoa itu kan biasanya terdiri dari tiga nama, gitu ya, menjadi nama Indonesia, 1 nama atau 2 nama, seperti itu. Nah, tetapi ternyata berbagai upaya yang dilakukan untuk membuat identitas Tionghoa ini akhirnya menghilang, lalu tergantikanlah oleh identitas-identitas yang lain, seperti identitas kebangsaan sebagai orang Indonesia, atau identitas keagamaan, bukan lagi Konghucu tetapi kekristenan, seperti itu tidak bisa mengubah stigma orang Tionghoa di Indonesia sebagai orang asing. Tahun 1998 terjadi kerusuhan di akhir masa pemerintahan Soeharto. Ini menarik ya, saya bisa mengatakan hal ini dengan sangat yakin karena saya sudah lahir pada waktu itu dan saya menyaksikan sendiri kerusuhan itu dan saya merasakan ketakutan sebagai orang Tionghoa pada waktu itu, gitu ya. Ketika sebuah peristiwa politis, orang ingin menjatuhkan Soeharto, orang ingin Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden karena dianggap tidak lagi mampu mengangkat kesejahteraan bangsa Indonesia karena terlalu banyak korupsi yang dilakukan oleh mungkin bukan dilakukan oleh Soeharto tetapi dilakukan oleh anak-anak Soeharto dan antek-anteknya, gitu ya. Jadi kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak mampu mengangkat perekonomian bangsa Indonesia kemudian bisa beralih menjadi sebuah peristiwa kerusuhan yang mengarah etnis Tionghoa. Kenapa? Karena etnis Tionghoa stigmanya adalah sebagai kaum penguasa ekonomi Indonesia. Tetapi bukan orang Tionghoa itu yang pada dirinya sendiri yang kemudian sebenarnya menjadi sasaran kemarahan masyarakat pada waktu itu. Tetapi orang-orang Tionghoa ini menjadi simbol dari kekayaan, simbol dari kemapanan yang ingin dihancurkan oleh banyak orang Indonesia pada waktu itu. Jadi kerusuhan pada waktu itu memang mungkin
tidak memakan korban nyawa dari pihak etnis Tionghoa itu banyak gitu ya. Jadi tidak banyak mungkin etnis Tionghoa yang jadi korban nyawa pada waktu itu, tetapi teror yang disebabkan oleh kejadian itu, horor yang diperlihatkan oleh kejadian itu terus melekat pada diri orang-orang Tionghoa. Dan kalau saya bilang pada diri orang Tionghoa, dalam hal ini saya berbicara soal diri saya sendiri yang saya sudah katakan pada waktu itu sudah lahir dan saya menyaksikan sendiri kejadian-kejadian itu, gitu. Dan ya dari sini kemudian saya mulai semakin mendalami apa sih maknanya jadi orang Tionghoa di Indonesia. Lalu kemudian masuk masa reformasi, seakan-akan semua sudah membaik. Gus Dur kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberi ruang pada orang Tionghoa untuk berekspresi. Kita pikir Tionghoa sudah diakui sebagai bangsa Indonesia, tetapi peristiwa berikutnya yang saya cukup shock juga gitu ya, tahun 2017 ketika itu masa-masanya berbarengan tuh, walaupun mungkin tidak berhubungan secara langsung, tapi masa-masanya berbarengan. Muncul istilah asing yang baru, bukan lagi asing tetapi aseng. Ini khusus, jadi gimana ya, orang Tionghoa sudah dianggap asing, tapi the ultimate asing itu adalah aseng, gitu. Jadi berbeda dari asing-asing yang lain, ini adalah asingnya orang Tionghoa, maka diberi namalah aseng oleh Amin Rais. Dan yang menariknya, Amin Rais itu sebenarnya adalah tokoh reformasi tahun 98. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa pada tahun 98 dia tampil sebagai tokoh reformator gitu ya. Tetapi kenyataannya sebenarnya mindset dia tentang orang Tionghoa itu dia menempatkan orang Tionghoa sebagai orang asing. Lalu kemudian berbarengan dengan kejadian itu adalah peristiwa Ahok. Ketika Ahok kemudian dianggap mengatakan sesuatu yang menista agama mayoritas pada waktu itu. Lalu kemudian akhirnya dia dipenjara. Tetapi ketika pada masa-masa itu terjadi, isu-isu tentang ketionghoaan sebagai orang asing di Indonesia ini kembali menguat. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya identitas Tionghoa di Indonesia, masyarakat Tionghoa di Indonesia, itu selalu dilekatkan dengan stigma sebagai orang asing ini, gitu ya. Maka hal ini memunculkan pertanyaan, who am I? Siapa saya? Siapa ini orang Tionghoa di Indonesia? Begitu ya. Ada berbagai macam upaya yang dilakukan untuk membuat orang Tionghoa itu mengatasi krisis identitasnya, ataupun baik usaha dari dirinya sendiri, seperti yang tadi saya bilang mungkin ya, berpindah agama, gitu ya, atau melekatkan diri dengan identitas keindonesiaan. Tetapi ada upaya yang disengaja dari pemerintah Indonesia untuk membuat orang-orang Tionghoa ini kemudian bisa disebut sebagai orang Indonesia, ya. Walaupun sebenarnya dalam upaya-upaya itu sendiri sebenarnya ada banyak, secara tidak langsung ada banyak upaya yang menunjukkan bahwa mindset yang ada di balik semuanya itu adalah mereka tetap menganggap orang Tionghoa sebagai orang asing. Ya, ada program pemerintah yang disebut sebagai program asimilasi. Itu sudah ada sejak tahun 50-an gitu ya. Dan banyak sekali orang-orang Tionghoa sendiri yang mendukung program ini gitu ya. Karena menurut mereka ya kita udah tinggal di Indonesia, lahir besar di Indonesia, tidak bisa lagi berbahasa Indonesia, ya kita harus makanya berbahasa Tionghoa maksudnya. Kita tidak punya lagi nama Tionghoa, lahir dan besar di Indonesia, kita tidak bisa berbahasa Tionghoa, ya sudah kita jadi orang Indonesia, gitu ya, bukan orang Tionghoa lagi, gitu. Nggak usah dibilang lah kita nih orang Tionghoa, seperti itu. Salah satu pendukung dari program asimilasi ini bernama Yunus Yahya, mungkin rekan-rekan ada yang pernah mendengarnya, Yunus Yahya, dan dia sangat spesifik mengatakan bahwa kalau kita mau berhasil berasimilasi sebagai bangsa Indonesia, maka salah satu jalannya adalah berpindah agama kepada agama mayoritas. Dan itu yang dilakukan oleh dia. Dia berpindah kepada agama Islam, gitu ya. Dia menjadi seorang Muslim, dan dia mengencourage teman-teman Tionghoanya untuk melakukan hal yang sama dengan dia. Ini sebenarnya adalah contoh bahwa ada banyak upaya yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa itu sendiri untuk mencoba menyatakan bahwa saya ini orang Indonesia, untuk mencoba menyatakan bahwa saya ini tidak asing seperti yang kamu tuduhkan kepada saya bagian dari kamu, seperti itu. Tetapi upaya-upaya ini harus diakui tidak bisa merangkul semua etnis Tionghoa di Indonesia, karena etnis Tionghoa di Indonesia itu sendiri sebenarnya beragam, begitu ya. Betapa beragamnya etnis Tionghoa di Indonesia.
Ada yang saya dari Bogor, Yosia dari Bandung, kemudian ada yang dari NTT, ada yang dari Medan, dan tiap daerah itu punya cara penerimaannya sendiri terhadap etnis Tionghoa. Ya, orang Jawa Barat misalnya, orang Tionghoa di Jawa Barat itu akan sulit beradaptasi kalau dia sangat menunjukkan ciri-ciri ketionghoaannya, gitu ya. Misalnya kalau saya berbisa berbahasa Mandarin. Dulu ya, mungkin kalau sekarang udah cukup umum ya, karena bahasa Mandarin kembali diajarkan di sekolah-sekolah, jadi orang-orang non-Tionghoa pun bisa belajar bahasa Mandarin. Tapi pada waktu dulu, kalau saya bisa berbahasa Mandarin, kalau saya masih gaulnya hanya dengan teman-teman yang Tionghoa, maka saya akan pasti mengalami diskriminasi yang lebih keras ketimbang teman-teman Tionghoa yang mau untuk bergaul dengan teman-teman yang orang-orang Sunda gitu ya, orang-orang masyarakat Jawa Barat pada waktu itu. Karena apa? Karena pemerintah Jawa Barat ada masanya ketika pemerintah Jawa Barat itu sangat keras terhadap orang-orang Tionghoa, begitu. Dan ini yang menyebabkan banyak orang-orang Tionghoa di Jawa Barat pada akhirnya ya melepaskanlah semua kulturnya demi bisa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ini contoh ya, sekali lagi ini contoh, ada begitu banyak upaya yang dilakukan untuk bisa keluar dari krisis identitas itu, tapi tidak bisa mencakup semuanya, karena etnis Tionghoa di Indonesia sendiri begitu beragam, begitu ya. Nah, dalam pergumulan saya, untuk memahami siapa diri saya, kemudian saya mempertemukan pergumulan itu dengan keimanan saya, ya. Dengan Yesus itu sendiri yang dalam iman Kristen saya yakini sebagai tokoh teladan. Ini adalah suri tauladan saya yang tertinggi gitu ya. Bagaimana Yesus diperhadapkan dengan keasingannya? Ketika saya mempersiapkan slide ini, saya ingat ini pertanyaannya kan who am I? Ya, selalu saya ingat ada banyak sekali stiker-stiker di mobil-mobil ya. Kan jawabannya seperti ini, Jesus is the answer, gitu ya. Kalau setiap melihat stiker itu, Jesus is the answer. Pertanyaan saya, emang questionnya apa, gitu kan ya? Sehingga Jesus is the answer. Tapi ketika mempersiapkan materi ini, saya tiba-tiba, oh iya, ternyata apa yang selama ini saya suka bercandain, begitu ya, stiker itu, bisa jadi Jesus is the answer dalam hal ini, gitu. Ketika saya mempertanyakan tentang identitas saya sebagai orang Tionghoa di Indonesia, lalu saya pertemukan dengan iman kekristenan saya, ternyata memang dalam tulisan saya memperlihatkan Jesus is the answer, seperti itu. Nah, argumen saya seperti ini, Yesus mampu memberikan solusi alternatif atas status keasingan masyarakat Indonesia Tionghoa, karena dia sendiri adalah seorang asing. Tetapi dia memberikan makna baru pada status keasingan itu. Itu argumen saya, ya. Lalu dari mana atau bagaimana argumen ini saya kembangkan? Saya mengingat bahwa ketika saya mengaku beriman pada Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh, gitu ya. Poin yang ditekankan kalau bicara soal Yesus adalah bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia. Konsep tentang Yesus sebagai anak Allah atau sebagai kita imani dalam iman kita, dia adalah salah satu pribadi dari Allah itu sendiri. Maka ketika kita mengatakan itu, Yesus sebagai yang diutus dari atas, kita mengakui bahwa Yesus sebenarnya adalah orang asing. Yesus adalah entitas yang asing buat manusia. Dia bukan manusia biasanya, dia manusia yang diutus dari atas. Tetapi pada saat yang bersamaan, ketika kita mengatakan bahwa dia diutus dari atas, berarti dia juga sudah tidak lagi di atas, berarti dia juga asing dari Allah itu sendiri. Jadi Yesus itu adalah pada dirinya sendiri adalah sang asing, seperti itu, ya. Dan kemudian ini diperkuat lagi ketika kita memahami soal Yesus, ya. Yesus sebagai manusia, kita ingat dalam kisah Matius, ya, disebutkan ada 5 orang perempuan di situ, dan 2 di antara perempuan yang menjadi leluhur Yesus adalah orang asing, ya, Ruth dan siapa?
Saya nyontek dulu ya rekan-rekan, maaf karena Rahab. Ruth dan Rahab. Ketika saya nyari-nyari, jangan-jangan teman-teman satu udah langsung sebut Rahab. Ya, maaf pengetahuan Alkitab saya memang lemah. Ya, Ruth dan Rahab. Ruth dan Rahab itu adalah dua orang asing dan mereka adalah leluhur Yesus. Dengan demikian, Yesus sebagai manusia pun sebenarnya merupakan keturunan dari orang-orang asing. Nah, selanjutnya argumentasi saya semakin diperkuat ketika saya mengingat bahwa Yesus dalam banyak kesempatan itu selalu mengasingkan dirinya. Dia tidak memakai label-label yang biasa dilekatkan pada identitas seorang. Misalnya, kalau identitas orang itu selalu dihubungkan dengan asal-usulnya, selalu dihubungkan dengan tempat tinggalnya, begitu ya. Maka Yesus melepaskan diri dari semua label itu. Yesus melepaskan diri dari semua keterikatan itu, gitu ya. Selalu dalam banyak cerita di Alkitab, misalnya Matius 8 ayat 20, Yesus mengatakan serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Gitu. Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang manusia yang tidak memiliki, tidak punya lokasi, ya, seorang manusia yang tanpa tempat, gitu ya. Dan ketika orang, ya, ini juga jadi problem sekarang, ya. Ini menjadi problem ketika para imigran, baik itu imigran baik-baik gitu ya, imigran yang berpindah tempat seperti etnis Tionghoa di Indonesia misalnya, banyak leluhurnya yang memang berpindah dari Tiongkok ke Indonesia, ataupun mereka yang berimigrasi kan harus berimigrasi demi menyelamatkan nyawa mereka, yaitu para pengungsi. Para imigran ini dianggap sebagai orang-orang yang tidak punya tempat, begitu ya, dan status tidak punya tempat itu, keadaan tidak punya tempat itu membawa permasalahan yang sangat besar buat orang-orang itu sendiri, gitu. Nah, tetapi Yesus justru menempatkan diri sebagai orang yang tanpa tempat, manusia yang tanpa tempat, gitu ya. Lalu dia juga melepaskan diri dari berbagai aturan-aturan di dalam masyarakat yang misalnya ketika dia mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Itu terjadi ya karena ketika dia misalnya berada di tengah-tengah di tengah-tengah keluarganya, di kampung halamannya, begitu ya, tanda kutip, dia melihat ada penolakan terhadap diri dia, gitu, karena orang mengenal dia sebagai bagian dari mereka. Nah, lalu kemudian mungkin mereka akan bertanya-tanya, lah kamu kan bagian dari kami, kenapa kamu kemudian berlaku seperti nabi? Kenapa kamu kemudian mengagungkan diri kamu sendiri? Nah, Yesus ini norma masyarakat, gitu ya. Ketika ada orang di satu yang mereka anggap sebagai bagian dari suatu tempat, lalu bagian dari lingkungan mereka seperti itu, tapi kemudian orang ini menunjukkan ciri-ciri atau cara-cara yang berbeda, maka orang kemudian mempertanyakan pasti, ini siapa kamu? Apakah kamu menjadi bagian dari kami? Kami mengenal kamu tidak demikian. Kamu itu kan anaknya si A, anaknya si B, keturunannya si A, keturunannya si B, gitu ya. Dan itu yang terjadi pada diri Yesus, gitu. Ketika dia tidak punya, dia mengatakan seorang nabi tidak dihormati kecuali, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri, gitu. Itu yang terjadi dan Yesus melepaskan diri dari semua itu, keterikatan dengan norma yang baku yang berlaku dalam masyarakat. Dia melepaskan diri dari situ, dia mengasingkan diri. Nah, Yesus juga menunjukkan sebuah keterbukaan yang sangat besar terhadap orang-orang asing. Kalau kita ingat perumpamaan orang Samaria yang baik hati, dan kalau kita tempatkan diri kita dalam posisi orang-orang Yahudi yang tidak suka terhadap orang-orang Samaria, kita tentu akan kaget gitu, karena ternyata Yesus itu mengangkat tokoh pahlawan di dalam cerita itu adalah orang Samaria, bukan orang Lewi, bukan orang yang lain gitu, tetapi orang Samaria gitu. Ya, saya juga kebayang sih ya, kalau saya yang ada dalam posisi pendengar Yesus pada waktu itu, saya juga pasti akan marah gitu. Kenapa Yesus mengambil contoh dari musuh kami? Kenapa Yesus tidak mengambil contoh dari lingkungan kita sendiri aja gitu? Tapi
ini adalah upaya-upaya yang sengaja dilakukan oleh Yesus untuk memperlihatkan keterbukaannya terhadap orang asing. Nah, dan pada akhirnya, rekan-rekan, argumen saya bahwa Yesus itu adalah seorang asing, itu diperkuat dengan Yesus sendiri, cara Yesus sendiri yang mengidentifikasi diri sebagai orang asing. Kalau rekan-rekan ingat, ya cerita perumpamaan tentang penghakiman terakhir, Yesus dengan jelas mengatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya. Di sini kita seringkali menginterpretasikan kisah ini dengan sebuah pemahaman bahwa ya berarti kita harus memberi makan orang asing, kita harus memberi memberi makan orang yang lapar, kita harus memberi minum orang yang haus, dan kita harus memberi tumpangan kepada orang yang asing. Kita harus berbaik hati terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalimat itu kita sering ucapkan, tetapi yang kita jangan lupa ucapkan adalah bahwa sebenarnya ketika kita melakukan itu, kita sedang melayani Allah itu sendiri. Dalam hal ini, orang asing itu kemudian diidentikan dengan Allah, gitu. Orang asing jadi simbol dari Yesus itu sendiri. Kebaikan terhadap orang asing adalah kebaikan terhadap Yesus. Kenapa? Ya karena memang Yesus sendiri mengidentifikasi diri sebagai seorang asing. Ya. Nah, dengan adanya pemahaman ini, kemudian saya beranjak pada sebuah teori atau sebuah pemahaman yang ditawarkan oleh Anthony Giddens dalam bukunya Ministry at the Margins. Ya, dia mengangkat kisah tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dia mengambil kisah itu sebagai contoh bahwa ketika Yesus mengidentifikasi diri sebagai orang asing, dia bukan mengidentifikasi diri sebagai orang asing yang biasa, tetapi dia mengidentifikasi diri sebagai orang asing yang relevan, yang tidak biasa, begitu ya. Di dalam kisah perjalanan ke Emmaus itu, Yesus bertanya. Jadi dia kan hadir pada waktu itu bukan sebagai dua orang yang berjalan ke Emmaus itu tidak mengenal siapa Yesus, ya. Tidak tahu siapa Yesus, tapi mereka sedang bermurung. Lalu Yesus bertanya, ada apa? Lalu kemudian Yesus mendengar cerita dari orang-orang yang berjalan ke Emmaus itu. Lalu kemudian dia merespon cerita itu dengan cara apa? Dia menafsirkan ulang kisah mereka. Lalu menjelaskan dari sudut pandang Yesus itu sendiri. Nah, tetapi ketika itu terjadi dan ketika orang-orang itu sudah mulai mendengar Yesus yang asing itu, Yesus kemudian tidak mengambil alih situasi, mengambil alih percakapan, lalu kemudian bersikap sebagai orang yang dominan. Tapi sebaliknya, dia bersikap sopan, lalu dia hendak, sebenarnya kalau kita baca kisah itu, kalau kita baca kisah itu, kita akan menemukan bahwa pada waktu itu Yesus hendak pamit dari tengah-tengah mereka, begitu. Tetapi kemudian dia diundang oleh kedua orang yang sedang berjalan ke Emmaus itu. Ayo ikut dengan kami, gitu ya. Dan di akhir dari kisah itu kita mendapati sebuah hal yang luar biasa, bahwa Yesus yang asing itu, yang diundang sebagai tamu itu, mengambil sebuah tindakan yang luar biasa. Dia memecah roti dan mengucap berkat. Itu bukan hal yang biasa dilakukan oleh orang yang asing. Tetapi karena dia sudah diterima oleh kedua orang yang berjalan ke Emmaus itu, maka Yesus memanfaatkan keasingannya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, gitu. Lalu dia memecah roti, dia mengucap berkat, dan disitulah kemudian kedua orang ini terbuka matanya, dan mereka mengingat siapa yang ada di depan mereka. Seperti itu. Nah, cara Giddens menafsirkan kisah tentang perjalanan di Emmaus ini untuk memperlihatkan bahwa seorang asing, bahwa Yesus yang dianggap orang asing itu ternyata mampu memberi manfaat buat orang-orang yang menganggapnya asing. Ya, itu bisa jadi sebuah menjadi sebuah contoh buat kita, menjadi sebuah
menjadi sebuah pelajaran buat kita, orang-orang yang dianggap asing oleh masyarakat kita, ya, dalam hal ini khususnya adalah orang Tionghoa di Indonesia, bagaimana kita memanfaatkan status keasingan itu untuk menjadi sebuah hal yang bermakna buat masyarakat, untuk membuat kita bisa memberi makna pada masyarakat. Gittins mengatakan bahwa orang asing itu dalam hal ini dia memberi contoh Yesus, ya, itu harus bisa mampu mengolah perannya sebagai orang asing, ya. Status asing yang sering dikonotasikan negatif sebenarnya punya potensi yang positif, dan ini yang kita harus olah. Kita harus mengolah peranan kita sebagai orang asing. Orang asing itu memiliki fungsi, salah satunya adalah membuka wawasan dari masyarakat yang menganggapnya asing. Kita bisa berbagi cerita, kita bisa berbagi sumber, dan ini menambah kekayaan pengetahuan ataupun pengalaman orang-orang yang menganggap kita asing. Atau masyarakat, kalau dalam bahasanya Gittins, dia bilang ini masyarakat lokal atau masyarakat host, ya, si tuan rumah gitu ya. Itu bisa diperkaya oleh si orang asing ini, ya. Lalu kemudian orang asing juga bisa menggunakan pengalamannya, mengalami ketertindasan sebagai orang asing, diskriminasi sebagai orang asing, itu bisa dipakai sebagai alat untuk memotivasi dirinya dan memotivasi dirinya untuk bersikap solider terhadap orang-orang lain yang mengalami penderitaan juga, terhadap orang-orang lain yang mengalami diskriminasi juga, gitu. Dan manfaatkanlah kisah-kisah kita itu sebagai alat, ya, untuk bisa membangkitkan rasa solidaritas dalam diri orang-orang lain, gitu. Nah, dalam hal ini kemudian orang asing yang ketika sudah seperti Yesus, ya, diterima, diundang sebagai tamu ke tengah-tengah masyarakat itu, maka orang-orang asing itu bisa menjadi penengah, gitu. Ketika timbul pertengkaran, percekcokan antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat itu. Kenapa bisa jadi penengah? Ya karena kita dianggap berada di luar dari komunitas itu. Kita dianggap sebagai kelompok yang netral. Ya, tetapi memang bagian yang terakhir ini menurut saya agak rumit buat orang-orang Tionghoa di Indonesia, karena salah satu kelompok yang menjadi istilahnya yang sering kemudian dianggap sebagai sumber permasalahan itu ya adalah kelompok kita sendiri, ya, kelompok orang-orang Tionghoa di Indonesia. Oleh karena itu peranan ini bisa kita jalankan, tetapi tentu harus dengan sangat bijaksana. Nah, singkat kata, setelah saya memahami Yesus sebagai sang asing, sebagai orang asing, dan saya melihat bagaimana Yesus mampu mengolah status keasingannya itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang membawa manfaat buat masyarakat, maka ketika orang Tionghoa di Indonesia dianggap sebagai orang asing, kita bisa berusaha untuk melakukan hal-hal yang tadi saya sudah katakan, tetapi tentu dan ini diingatkan oleh Gittins juga dalam bukunya, kita melakukannya itu bukan dengan harapan bahwa kita akan diterima sepenuhnya oleh bangsa Indonesia, bukan diterima sepenuhnya oleh masyarakat host atau masyarakat lokal itu, tapi kita lakukan di situ dalam rangka untuk membawa manfaat buat masyarakat itu. Mungkin selama-lamanya kita akan dianggap sebagai orang asing, dan itu tidak akan berubah. Tetapi baiklah kita menjadi orang asing yang relevan di bumi Indonesia ini. Lebih baik menjadi orang asing yang relevan bagi bangsa Indonesia ketimbang menjadi orang yang dianggap lokal, dianggap tidak asing, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa buat bangsanya. Dan menurut saya ini adalah suatu hal yang sangat penting, ya. Jadilah orang asing yang relevan dan membawa dampak untuk masyarakat kita. Dengan demikian kita tidak lagi perlu berkecil hati menghadapi identitas kita sebagai orang asing di Indonesia ini. Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih. Tuhan, Tuhan berkati. Ya Tuhan, Tuhan berkati. Kongsi, kongsi, kongsi. Ya kongsi, kongsi, kongsi.